Cerita ini mengikuti kehidupan seorang pria bernama Jericho, seorang arsitek sukses dan kontraktor yang hidup bahagia bersama istri tercintanya, Andriani, dan dua putri mereka, Rania dan Lila. Namun, kebahagiaan itu sirna saat Andriani meninggal dunia karena kanker, 7 bulan setelah kelahiran Lila. Kepergian Andriani membuat Jericho terpuruk dalam kesedihan, dan ia terpaksa menyerahkan kedua putrinya kepada pamannya untuk merawat mereka. Selama 9 tahun, Jericho hidup dalam kesendirian dan kesedihan. Ekonomi yang awalnya stabil mulai terguncang, dan ia berjuang untuk bertahan hidup. Dalam kesepian, Jericho kembali ke hobi lamanya, menyanyi, dan menulis puisi serta lagu. Namun, meski banyak wanita yang datang dan pergi dalam hidupnya, tidak satupun yang bisa menggantikan sosok Andriani. Suatu hari, Jericho bertemu dengan Nia, seorang janda yang memiliki seorang putri bernama Sari. Pertemuan ini memberikan harapan baru bagi Jericho untuk melanjutkan hidupnya. Melalui hubungan yang berkembang antara mereka, Jericho mulai menemukan kembali arti cinta dan kebahagiaan, serta berusaha untuk menyatukan kembali keluarganya. Cintaku di Separuh Usia. Episode 1. Awal dari kehilangan. Pagi itu, matahari baru saja muncul, membiaskan warna keemasan yang lembut ke seluruh sudut rumah Jericho. Di ruang tamu, Andriani sedang sibuk menyiapkan sarapan, sementara Jericho bermain dengan Rania, putri sulung mereka yang baru berusia 5 tahun. Lila, bayi kecil mereka yang baru lahir, tidur nyenyak di ayunan yang terletak di sudut ruangan. Jericho selalu menyukai momen-momen sederhana ini, keluarganya adalah pusat hidupnya. Namun, hari itu ada sesuatu yang berbeda. Andriani tampak sedikit lelah, meskipun ia berusaha menyembunyikannya. Jericho memperhatikan wajah istrinya yang memucat dan meminta agar Andriani beristirahat. "Aku baik-baik saja, sayang." "Mungkin hanya terlalu lelah karena kurang tidur," jawab Andriani sambil tersenyum lemah. Beberapa minggu kemudian, kelelahan Andriani tidak kunjung membaik. Jericho mulai cemas dan akhirnya memaksa Andriani untuk memeriksakan diri ke dokter. Hasilnya sangat mengejutkan. Andriani didiagnosis menderita kanker stadium lanjut. Waktu berlalu dengan cepat, dan perjuangan Andriani melawan penyakitnya menjadi semakin berat. Meski telah mencoba berbagai pengobatan, tubuhnya terus melemah. Jericho merasakan hatinya hancur melihat wanita yang paling ia cintai perlahan-lahan kehilangan kekuatannya. Setiap hari, ia berdoa agar sebuah keajaiban datang dan Andriani bisa kembali sehat. Hari itu, ketika Andriani sedang duduk di samping jendela rumah sakit, memandangi langit yang biru tanpa awan, ia menarik napas dalam-dalam. Jericho duduk di sampingnya, menggenggam tangan Andriani yang dingin dan lemah. "Sayang," suara Andriani terdengar pelan, hampir seperti bisikan, "jika saatnya tiba, aku ingin kamu tetap kuat untuk anak-anak. Lanjutkan hidupmu, untuk mereka dan untukmu sendiri." Jericho menatap Andriani dengan mata yang berkaca-kaca. "Aku tidak tahu bagaimana aku bisa melanjutkan hidup tanpa kamu." "Kamu bisa, Jericho. Kamu kuat, lebih dari yang kamu sadari. Aku akan selalu ada di hatimu, selalu. Tapi kamu juga harus membuka hatimu suatu hari nanti, untuk orang lain, untuk cinta yang baru." Jericho tidak bisa menahan air matanya lagi. Ia meremas tangan Andriani dengan lembut, seolah-olah takut kehilangannya. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa waktu mereka bersama semakin terbatas. Beberapa bulan kemudian, Andriani meninggal dunia, meninggalkan Jericho dan kedua putri mereka dalam duka mendalam. Hari-hari pertama setelah kepergian Andriani terasa seperti kabut kelabu yang tebal. Jericho hampir tidak bisa menjalani kehidupannya. Ia merasa kehilangan separuh dari jiwanya. Rania, yang masih kecil, belum sepenuhnya memahami apa yang terjadi, sementara Lila terlalu muda untuk merasakan kehilangan ibunya. Jericho mencoba bertahan, tapi semakin hari ia merasa semakin terperosok dalam jurang kesedihan. Pekerjaan yang dulu memberinya kebahagiaan dan kepuasan mulai terasa hambar. Rumah yang dulu penuh dengan tawa kini sunyi dan hampa.
Ia tidak mampu merawat kedua putrinya sendirian, apalagi dengan kondisinya yang semakin terpuruk. Akhirnya, dengan berat hati, Jericho meminta pamannya untuk merawat Rania dan Lila untuk sementara waktu. Ini hanya sementara, kata Jericho pada dirinya sendiri. Meskipun dalam hatinya, ia tahu bahwa ia mungkin tidak siap untuk menjadi ayah tunggal dalam waktu dekat. Selama 9 tahun, hidup Jericho terasa berjalan dalam kesendirian. Setiap hari terasa seperti bayangan dari hari sebelumnya. Ia kehilangan gairah dalam pekerjaannya dan hanya bekerja untuk bertahan hidup, bukan karena cinta pada arsitektur seperti dulu. Hubungan dengan kedua putrinya semakin renggang, meski ia tetap berusaha mengunjungi mereka sesering mungkin. Namun, ia selalu merasa bersalah karena tidak bisa hadir sepenuhnya dalam kehidupan mereka. Jericho sering menghabiskan malam-malamnya sendirian, menulis puisi atau lagu-lagu tentang cinta dan kehilangan. Ia juga mulai bernyanyi lagi, sesuatu yang pernah menjadi hobi masa mudanya. Suaranya, yang dulu dipenuhi semangat dan kebahagiaan, kini terdengar penuh kesedihan dan keheningan. Setiap melodi yang ia nyanyikan seolah-olah memanggil kembali kenangan bersama Andriani, dan setiap kata yang ia tulis adalah curahan hatinya yang kosong. Seiring waktu, beberapa wanita datang dan pergi dalam hidup Jericho. Beberapa di antaranya mencoba untuk mendekatinya, tapi Jericho selalu menjaga jarak. Tidak ada yang bisa menggantikan Andriani, dan tidak ada yang bisa membuat hatinya berdetak seperti dulu. Ia takut untuk jatuh cinta lagi, takut untuk merasakan kehilangan lagi. Suatu hari, saat sedang mengerjakan proyek kecil di pinggiran kota, Jericho bertemu dengan seorang wanita bernama Nia. Ia adalah seorang janda yang juga mengalami kehilangan besar dalam hidupnya. Nia memiliki seorang putri kecil bernama Sari, yang usianya tidak jauh berbeda dengan Lila. Pertemuan pertama mereka tidak terlalu istimewa, hanya perbincangan singkat tentang pekerjaan, tapi ada sesuatu dalam diri Nia yang menarik perhatian Jericho. Nia bukan tipe wanita yang berusaha menonjol atau memaksakan diri. Ia sederhana, tenang, dan memiliki senyum yang hangat. Meski terlihat kuat di luar, Jericho bisa merasakan bahwa Nia menyembunyikan luka yang dalam, sama seperti dirinya. Seiring waktu, perbincangan mereka semakin sering terjadi. Mereka berbagi cerita tentang kehilangan, tentang bagaimana rasanya harus bangkit meski hati hancur berkeping-keping. Dalam percakapan-percakapan itu, Jericho mulai merasakan sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupnya. Harapan. Nia mengajarinya bahwa cinta tidak harus berarti melupakan, tapi bisa menjadi cara untuk menghormati kenangan. Bahwa membuka hati untuk orang baru bukanlah bentuk pengkhianatan terhadap orang yang telah pergi, melainkan bagian dari proses penyembuhan. Di akhir episode ini, Jericho duduk sendirian di teras rumahnya, memandang bintang-bintang yang berkedip di langit malam. Ia tersenyum kecil, menyadari bahwa mungkin, hanya mungkin, ia bisa menemukan cinta dan kebahagiaan lagi. Ini bukan akhir, melainkan awal dari babak baru dalam hidupnya. Tetap ikuti episode berikutnya.